Diterangkan di dalam ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan ayat ini para ulama ahli tafsir mengatakan, jadi salatullahi tsana'uhu wal maghfirah war ridha wal mahabbah. Jadi yang dimaksud salawat Allah itu kepada seorang hamba adalah apa? Ridhonya Allah, cintanya Allah, pujiannya Allah, sanjungannya Allah, dan juga ampunannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian inti kita membahas di dalam kitab yaitu Man tusalli alaihimul malaika wa man tal'anuhum yang dikarang oleh Syekh Dr. Fadl Al-Ilahi Dohir Ilahi, yang artinya orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Di antara keistimewaan, kemuliaan dan kebaikan orang yang didoakan malaikat kemarin sudah kita bahas adalah mereka yang menjenguk, mendatangi saudaranya yang sedang sakit. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang pernah kita bahas kemarin tentang hadis keutamaan orang yang menjenguk saudaranya, temannya, tetangganya, kerabatnya yang sedang sakit akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Kemudian selanjutnya para jamaah Bapak Ibu, keutamaan keistimewaan orang-orang yang didoakan malaikat adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia di dalam hadis, yaitu mereka yang senantiasa semangat dalam ibadah sholatnya, terutama menempati barisan shaf yang paling depan. Jadi orang yang semangat mereka menempati shaf barisan yang paling depan, insya Allah berdasarkan hadis-hadis Nabi mereka mendapatkan doa dari para malaikat. Dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Barok bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya beliau pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan senantiasa mendoakan, memintakan ampunan atau bersolawat kepada orang yang senantiasa menempati barisan yang awal. Hadis rawahu Abu Daud. Hadis ini sahih. Hadis yang kedua, redaksi yang berbeda, maksudnya sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Yang pertama shaf, yang kedua sufuf, ya. Itu hadis rawahu Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga sama, tujuan maksudnya, maknanya, tapi redaksinya berbeda. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala saffil mutaqaddimah. Shaf mutaqaddimah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis-hadis ini, maka pada dasarnya para ulama menjelaskan bahwa Allah akan senantiasa memberikan sholawat. Ibnu Hajar As-Saqalani menjelaskan dan juga Imam An-Nawawi menjelaskan hadis-hadis tentang makna sholawat Allah itu apa sih? Sholawat Allah itu adalah berupa yaitu ampunan, pujian, cinta, ridho. Itu yang dinamakan sholawat. Ya, bukan kok sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, bukan.
Ya. Dijelaskan di dalam di dalam Al-Qur'an kalimat sholawat ini, kalau kita membuka di dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-56. Diterangkan di dalam ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan ayat ini para ulama ahli tafsir mengatakan, jadi salatullahi sana'uhu wal maghfirah war ridha wal mahabbah. Jadi yang dimaksud salawat Allah itu kepada seorang hamba adalah apa? Ridhonya Allah, cintanya Allah, pujiannya Allah, sanjungannya Allah, dan juga ampunannya Allah. Itu salawat. Oke, Bapak Ibu, ini kita memahami tafsir dan juga penjelasan para ulama di dalam syarah hadis ketika menjelaskan hadis-hadis Nabi. Sedangkan sholatul malaikah, sholawatnya para malaikat adalah apa? Yaitu adalah ad-du'a bil maghfirah lil abdi, ya. Jadi doanya para malaikat berupa ampunan kepada seorang hamba. Jadi para malaikat ini berbondong-bondong berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah hamba ini. Ya Allah rahmatilah hamba ini. Kenapa? Karena dia telah melakukan amal mulia, yaitu menjalankan ibadah sholat di barisan depan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, jadi yang dimaksud salawat malaikat itu adalah berupa apa? Permohonan ampunan kepada Allah buat untuk seorang hamba yang melakukan amal ibadah, yaitu diantaranya sholat menempati shaf yang di depan, shaf yang pertama. Para ulama juga menjelaskan apakah itu hanya berlaku pada shaf yang pertama, apakah shaf yang kedua juga tidak berlaku. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, hadis ini sahih dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi ditanya tentang hadis para malaikat dan Allah bersolawat kepada orang yang sholat menempati barisan pertama. Ya Rasulullah, as-shafus tsani, bagaimana kalau shaf yang kedua? Maka Nabi mengatakan as-shafus tsani, begitu juga shaf yang kedua. Jadi para jamaah Bapak Ibu, maka orang yang betul-betul semangat, mereka menempati barisan di depan ketika sholat. Seandainya barisan sudah penuh kemudian menempati barisan yang kedua, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa dipuji, dimuliakan, didoakan oleh para malaikat dan mendapat pujian dari Allah. Kenapa? Ini berdasarkan karena semangat mereka untuk secepatnya menempati barisan. Mereka yang betul-betul semangat supaya mendapatkan keutamaan yang besar, yang agung di sisi Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau sudah dengar azan, apalagi dengar qomat, maka segera untuk mencari barisan depan. Jangan kok bersantai-santai, ya. Nah itu, pengen barisan yang paling belakang, nah itu. Maka dia tidak akan mendapatkan doa kalau dianya bersantai-santai, bermalas-malasan, ya. Yang penting sholat jamaah. Iya benar, dia dapat pahala sholat berjamaah, tapi dia akan menjadi sesuatu yang tidak akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan bisa jadi menjadi penghalang dari doanya malaikat karena tidak punya semangat. Tidak punya semangat. Coba kita jelaskan di dalam satu hadis Imam Bukhari. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kepada para sahabatnya tentang masalah orang menempati barisan di depan. Apa kata Nabi? Lau ya'lamun nas fin nida was-sawfil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu lastahamu. Apa kata Nabi? Seandainya manusia itu tahu, mengerti Allah memberikan pahala yang begitu besar. Siapapun orang yang mendengar azan, panggilan Allah hayyala sholah hayyal falah, segera didatangi dan dia cepat-cepat untuk mengambil shaf yang terdepan. Seandainya mereka tidak akan mendapatkan undian kecuali dia harus merangkak, maka dia pasti akan merangkak, melesot, meskipun demi untuk mendapatkan nomor yang terdepan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, seandainya dia itu diundi untuk mendapatkan barisan di depan dan tahu pahala undian tadi, maka dia akan betul-betul berusaha untuk mendapatkan itu meskipun bagaimanapun caranya, meskipun harus dia merangkak. Jadi para jamaah Bapak Ibu, banyak hadis-hadis yang tidak kami jelaskan terkait masalah ini, tapi ini cukup bagi siapapun para jamaah Bapak Ibu. Pada intinya, kalau sudah ada panggilan adzan, maka segera datangi panggilan Allah. Jangan kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan jual beli, bahkan mungkin kita masih nyantai-nyantai, tidak segera untuk datang. Nah, ini dia akan dijauhkan dari apa? Sholawat Nabi, sholawat para malaikat, doa para malaikat, dan mungkin pujian dari Allah, kecintaan Allah, ataupun mungkin sanjungan Allah ini tidak didapatkan. Kenapa? Karena hamba ini pada dasarnya ini punya hati yang lalai, hati yang malas. Makanya Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu doa'u abdin halahin ghafil. Allah tidak akan menerima doanya seorang hamba, ibadahnya seorang hamba, kalau hamba tadi punya hati yang apa? Lahin ghafilin, hati yang malas, hati yang lalai, hati yang main-main. Ibadah kok main-main? Ada. Ibadah kok lalai? Banyak. Ibadah kok dia nggak serius? Banyak. Ya. Jadi yang penting menggugurkan kewajiban lain. Jadi nggak semangat dia untuk ibadah. Ini para jamaah Bapak Ibu, itu yang menjadi akhir daripada pengajian kita. Semoga kita senantiasa semangat dalam kita beribadah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita dan memberikan hati kita hati yang senantiasa semangat dalam beribadah, istiqomah menjaga apa yang menjadi kewajiban kita, dan senantiasa untuk melestarikan, menegakkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai, malas, apalagi main-main dalam kita beribadah. Itu saja kurang lebihnya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah ilmu kita dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan semakin kita dekat dan cinta kepada Allah. Yang penting adalah jadikanlah hidup ini senantiasa ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu hanya sekali. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna